Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam video pengenalan modul ajar oleh saya Muhammad Zaki Ainur Rafiq dengan NIM 315023000109, yang saat ini saya akan menjelaskan modul ajar untuk kelas fase D, kelas 7 semester ganjil yang disusun untuk Madrasah Tsanawiyah Mambaul Falah Grade dengan mengacu pada kurikulum merdeka dengan pendekatan deep learning. Modul ini dirancang untuk membantu peserta didik memahami dan mempraktikkan ketentuan dasar fikih dalam kehidupan sehari-hari dengan alokasi waktu 24 jam pelajaran. Alokasi waktu 24 jam pelajaran yang terbagi dalam 11 kali pertemuan. Yang pertama, mengenal peserta didik. Sebelum masuk ke materi, modul ini terlebih dahulu memetakan kesiapan peserta didik. Peserta didik kelas 7 umumnya sudah mengenal praktik dasar ibadah seperti wudhu, sholat, berdoa, dan menjaga kebersihan diri. Mereka juga tertarik pada pembelajaran yang dekat dengan kehidupan nyata melalui praktik langsung, diskusi kasus, dan pembiasaan ibadah sehari-hari. Karena latar belakang keluarga dan pengalaman keagamaan yang beragam, modul ini mengakomodasi 3 gaya belajar sekaligus. Yang pertama yaitu melalui visual, gambar, dan video. 2. Auditori melalui penjelasan dan diskusi. Serta 3. Kinestetik melalui praktek dan simulasi langsung. Capaian dan tujuan pembelajaran. Capaian pembelajaran fikih di fase D menargetkan peserta didik mampu memahami dan menerapkan ketentuan dasar fikih mulai dari thaharah, sholat, puasa, makan dan minuman halal haram hingga muamalah sederhana, sehingga terbentuk sikap disiplin, bersih, taat, dan bertanggung jawab. Materi disusun secara sistematis dan bertahap, dimulai dari pengertian fikih dan ruang lingkupnya, dilanjutkan ke thaharah, wudhu dan tayamum, ketentuan sholat fardu, hal-hal yang membatalkan sholat, puasa, makanan halal haram, muamalah sederhana, hingga penerapan fikih dalam kehidupan sehari-hari, dan diakhiri dengan ulasan serta asesmen. Modul ini juga terhubung lintas disiplin ilmu dengan bahasa Indonesia dalam penyampaian hasil diskusi, IPA dalam konsep kebersihan dan air, PJOK dalam kesehatan dan kedisiplinan, PPKN dalam sikap tanggung jawab, serta informatika dalam pembuatan presentasi digital. Pendekatan dan model pembelajaran. Dari sisi pendekatan, modul ini menggunakan model problem based learning atau PBL dengan pendekatan deep learning yang mindful, meaningful, and joyful. Metode yang digunakan bervariasi seperti diskusi kelompok, tanya jawab, demonstrasi, praktek langsung, presentasi, hingga penugasan. Pembelajaran juga dirancang berdiferensiasi, baik dari sisi konten yang disajikan melalui teks, video, dan gambar. Proses belajar melalui diskusi, pengamatan atau simulasi, maupun produk akhir yang bisa berupa laporan, poster, video praktik, atau infografis. Dukungan digital turut dihadirkan mulai dari video tata cara wudhu dan sholat, Google Form untuk kuis, hingga kuis dan Kahoot untuk evaluasi formatif. Alur 11 pertemuan. Mari kita telusuri alur pembelajarannya pertemuan demi pertemuan. Pertemuan 1 membahas pengertian fikih dan ruang lingkupnya. Pertemuan 2 mengenalkan thaharah, najis, dan hadas. Pertemuan 3 memperdalam alat dan tata cara bersuci. Pertemuan 4 difokuskan pada praktik wudhu secara langsung. Sementara pertemuan 5 dengan alokasi 4 jam pelajaran membahas tayamum secara menyeluruh mulai dari sebab, syarat, rukun, hingga prakteknya. Pertemuan 6 menjelaskan ketentuan sholat fardu, disusul pertemuan 7 yang berfokus pada praktik gerakan dan bacaan sholat.
Pertemuan ke-8 mengidentifikasi hal-hal yang membatalkan wudhu dan sholat. Pertemuan 9 membahas ketentuan puasa Ramadan. Sedangkan pertemuan 10 juga dengan 4 jam pelajaran mengupas makanan dan minuman halal haram lengkap dengan analisis produk sehari-hari dan pembuatan poster kelompok. Dan pertemuan 11 menjadi penutup merangkum seluruh materi bab 1 serta materi bab 1 serta menerapkannya pada penyelesaian masalah kontekstual sederhana. Setiap pertemuan konsisten mengikuti 3 tahap kegiatan. Pendahuluan berupa doa dan apersepsi. Kegiatan inti berupa penjelasan, diskusi dan praktek, serta kegiatan penutup berupa rangkuman dan refleksi. Asesmen pembelajaran. Untuk memastikan pemahaman peserta didik, modul ini menerapkan 3 jenis asesmen. Asesmen diagnostik dilakukan di awal melalui tanya jawab dan kuis sederhana tentang pengalaman ibadah peserta didik. Asesmen formatif berjalan sepanjang proses melalui observasi, diskusi, penilaian LKPD, kuis singkat, penilaian praktik wudhu, tayamum, dan sholat, serta refleksi tertulis. Sementara asesmen sumatif dilakukan melalui 3 bentuk. Yang pertama, produk berupa poster atau infografis. Yang kedua, praktik atau kinerja seperti wudhu, tayamum, dan gerakan sholat. Serta yang ketiga, tertulis tes tertulis yang mencakup soal pilihan ganda dan uraian seputar thaharah, wudhu, tayamum, rukun sholat, dan makanan halal. Dari rangkaian 11 pertemuan ini, modul ajar fikih fase D untuk kelas 7 dirancang tidak hanya untuk membekali peserta didik dengan pemahaman konsep, tetapi juga membentuk kebiasaan ibadah yang benar, kesadaran menjaga kebersihan, kedisiplinan, dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari sesuai ajaran Islam. Demikian gambaran umum modul ajar ini, semoga bermanfaat bagi proses belajar mengajar di Madrasah Tsanawiyah Mambaul Falah. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Bye bye.